5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Bu. Iya, semangat pagi. Semangat. Iya, sudah semangat kita ya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita ya terlebih dahulu berdoa, lalu setelah itu kita bernyanyi, ya menyanyikan lagu wajib ya nak ya. Ya, coba anak kami Tarbiyah maju ke depan nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih anak ya. Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu wajib ya. Nanti ibu saja yang memimpin ya. Mari kita bernyanyi ya, yaitu lagu Garuda Pancasila ya nak ya. Terima kasih ya. Oke. Sekarang ya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial ya nak ya. Ya, apa nak judulnya nak? Pemanfaatan kecerdasan Artifisial. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran kita, yaitu masih ingat gak nak? Tentang apa nak kita kemarin itu? Coba Dian. Cerdas dan mesin non cerdas, Bu. Iya bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita ya, Ibu mau memberikan pertanyaan. Tadi anak kami Dian mengatakan kalau pembelajaran sebelumnya itu mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, anak kami kenalkan robot biasa dengan robot cerdas. Oh kan nak? Kalau robot biasa bagaimana? Ada yang tahu? Coba ceritakan dulu. Kalau robot biasa bagaimana? Robot cerdas bagaimana? Ayo, coba Priska, bisa nggak nak? Coba dijelaskan sedikit aja yang kamu tahu. Pengalaman sudah kita pelajari yang tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas dia Bu, dia harus dia tidak bisa kita masukkan data input datanya, dia tidak bisa bekerja sendiri, harus dengan manual, harus dengan bantuan manusia. Sedangkan mesin cerdas itu kita hanya input datanya, dia akan bekerja sendiri hingga menghasilkan output. Iya bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Priska teman kita nak. Iya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis peran AI sebagai alat bantu pengambilan keputusan AI untuk memecahkan masalah di lingkungan sekolah. Ya. Ya, sebelumnya kita akan mempelajari sedikit tentang pengertian kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Misalnya mengenali suara, gambar atau membuat keputusan ya. Lalu manfaat kecerdasan artifisial ya, ada beberapa manfaat kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu membantu pekerjaan rumah tangga. Contohnya apa nak? Iya, robot penyapu lantai ya. Itu tadi yang ibu katakan, ada robot cerdas kan. Lalu membantu belajar. Contohnya kita menggunakan apa nak? Iya, Google Translate. Lalu membantu hiburan. Contohnya yaitu boleh kita lihat di YouTube. Kita bisa mencari lagu kesukaan kita misalnya, ataupun Spotify ya. Lalu yang berikutnya yaitu membantu layanan kesehatan. Kita mau pengen tahu ya apa obat yang akan kita minum, ada aplikasinya ya, yaitu aplikasi Halodoc seperti
itu ya, maka kita akan seperti curhatlah kita, karena di dalam aplikasi itu ada nanti seperti dokter yang akan melayani kita apa saja yang akan kita inginkan, misalnya sakit apa, obat apa yang cocok untuk sakit kita. Lalu ada di praktek-praktek gitu kan, di praktek dokter gitu ada USG, atau di rumah sakit pun ada USG untuk memeriksa ya janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu, apakah nantinya anaknya itu laki-laki atau perempuan, ya. Iya, contoh penggunaan KA. Ya, contoh di rumah. Ya, apa saja nak yang ada di dalam rumah kita nak, yang kita jumpai penggunaan KA itu? Coba anak kami terbiasa dulu. Apa saja nak yang ada di dalam rumah kita nak? Contoh penggunaan KA itu? Ada Google Assistant, Bu. Iya, apalagi? Smart TV. Iya, lalu? Robot penyapu lantai. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk lagi Tata Tia. Lalu kalau misalnya di sekolah, coba Mary, ya? Mary, apa saja contoh aplikasi penggunaan KA yang ada di sekolah? Wisis Bu, Ibu pernah ajari Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mary, ya? Bagus. Nanti nilainya siapa yang menjawab nanti nilainya bagus sama Ibu Yana, ya? Ya, jadi tetap semangat ya. Lalu di lingkungan masyarakat, apa saja contohnya misalnya nak? Coba si Diana dulu. Ayo. Atau yang lain? Iya. Contohnya? Iya, aplikasi Gojek, ya, Gojek atau ojek online. Lalu apa lagi? Apa? Iya, Shopee, boleh ya nak ya. Apa lagi nak? Tokopedia, Bu. Iya, Tokopedia. Lalu layanan perbankan digital, ya, mobile banking itu boleh ya. Lalu kamera deteksi wajah, ya. Ya, AI sebagai alat bantu pengambilan keputusan, ya. AI dapat berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang kuat dengan mengolah data, ya, mengidentifikasi pola dan memberikan wawasan yang mungkin luput dari pengamatan manusia. Alat ini tidak menggantikan peran manusia, tetapi melengkapi kemampuan manusia untuk membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terinformasi. Ya, nak ya. Konsep dasar AI, data dan keputusan. AI atau kecerdasan buatan adalah alat yang dibuat untuk membantu manusia. Ya, perbedaan utama AI dengan program komputer biasa, yaitu program biasa hanya mengikuti perintah. Ya, contohnya kalkulator. Ketika kita ketik dia baru ada hasilnya. Kalau tidak diketik dia tidak akan menghasilkan, ya. Lalu kalau dia AI mampu belajar dari data, ya nak ya, mengenali pola dan membuat keputusan. Itulah dia bedanya, ya nak ya. Ya, sebelum kita lanjut pelajaran kita speaking dulu ya nak ya, supaya ada semangat dulu ya. Oke, semua anak didik kami, semua diri, ayo coba semua diri kita speaking. Kalau ibu katakan tepuk satu begini, maka bikin tepuk satu maka begini satunya. Tepuk dua ke kanan dan ke kiri. Tepuk tiga ke kanan, ke kiri, ke atas. Lalu tepuk 4 2 kali kanan 2 kali kiri. Lalu tepuk 5 2 kali kanan 2 kali kiri. Lalu atas ya, nah ya, satu ya, oke ya. Konsentrasi. Iya, belum semua menjawab ya. Konsentrasi. Iya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Oke. Ibu akan memberikan LKPD ya tentang
ya, tentang yang sudah Ibu katakan tadi, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu menganalisis peran AI sebagai alat bantu pengambilan keputusan, ya nak ya. Dikerjakan nanti LKPD-nya ya nak ya. Ibu akan bagi ya nak ya. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, tolong dulu maju. Kelompok 2 lah dulu. Ayo, maju ke depan nak. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Iya. Terima kasih anak ya. Semua anak ibu pintar-pintar. Iya, otak AI adalah data. Ya, AI tidak bisa bekerja tanpa data. Data adalah semua informasi yang diberikan kepada AI. Ya, pentingnya data yang benar dan adil. Jika AI diberi data yang salah atau tidak adil, maka keputusannya juga akan salah atau tidak adil. Contohnya apa dah? Coba. Contohnya jika AI pemilah sampah hanya dilatih dengan foto sampah kering, maka ia akan salah memilah sampah yang basah. Karena itu di otaknya itu hanya yang kering, begitu. Ya, tidak ada yang basah. Jadi kesalahan data sama dengan kesalahan keputusan. Ya. Jadi untuk lebih memantapkan lagi, Ibu akan memberikan soal evaluasi kuisis, ya. Coba anak Ibu jawab, ya. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Ada 10 soal itu, nah coba tolong dikerjakan. Sudah siap? Kelompok 1 lah dulu maju ke depan. Menurut apa tujuan utama dari kegiatan merancang simulasi peran AI? Yaitu jawaban kami adalah memahami bagaimana AI menggunakan data untuk membuat keputusan dan mengenali resiko etikanya. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih nak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Tolong dikumpulkan nak, biar Ibu lihat dulu ya hasilnya ya. Apakah bagus atau tidak ya. Iya, Ibu lihat sepertinya sudah bagus ya nak ya. Iya, berarti pemahaman anak didik kami sudah paham, berarti ya, sudah mengerti ya. Terima kasih. Coba nak kami simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Friska boleh? Atau Tarbiyah? Siapa? Ayo, oke. Kita dapat memanfaatkan AI dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contoh di dalam aspek kehidupan bermasyarakat, kita bisa belanja online dengan mudah tanpa harus pergi ke pasar. Sedangkan contoh salah satunya lagi penggunaan AI, pemanfaatan AI di sekolah dengan adanya kuisis bisa seperti yang dilakukan kemarin pada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Friska. Atau ada lagi nak? Ayo, siapa bisa nak? Tarbiyah boleh? Oke. Kesimpulannya yaitu pentingnya data yang benar dan adil melalui informasi dan dapat kita ambil. Jika AI diberi data yang salah atau bias, maka keputusannya pasti akan salah atau tidak adil. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Tarbiyah. Iya, bagus ya nak ya. Iya. Jadi refleksi untuk kita hari ini ya, bagaimana nak perasaan anak ibu semuanya ketika mempelajari materi kita tadi, yaitu tentang apa tadi nak? Pelajaran kita judulnya iya, pemanfaatan KA di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana perasaannya nak? Iya, senang. Kenapa senang? Coba beri dulu alasannya. Kenapa senang? Coba
Iya. Senang karena kami dapat ilmu, jadi kami paham bahwa KA itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, bagus ya. Iya, jadi KA itu sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan lain-lain ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempermudah bagi kita manusia. Namun ya, walaupun KA itu memang praktis ya nak ya kan, praktis kan, tetapi kita harus bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Jangan seluruhnya kita terima ya, kita harus saring benar tidak itu ya kan, baik tidak itu, khususnya kepada anak didik kami. Apalagi kalau di YouTube itu sering ya kan nak, mau YouTube, mau Facebook kah itu ataupun TikTok, pasti ada itu datang itu, ada saja gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak sedap atau tidak enak dilihat ya kan, tanpa kita pilih atau kita klik, datang sendiri otomatis. Jadi anak didik kami ya harus bisa untuk ya memilah. Kalau datang udah dilewatkan saja, jangan tambah kita klik lagi lebih dalam lagi, nanti kita mau nanti terjerat di situ, terjerumus ya kan, jadinya tidak baik ya nak ya. Hati-hatilah di dalam menggunakan KA itu ya, jangan karena praktis simple ya jadi mempermudah seperti itu kita jadi berleha-leha, tidak mau bekerja, malas dan lain sebagainya nak ya. Oke? Iya. Nah, untuk lebih membuat pemahaman anak kami lagi di rumah, ibu kasih tugas di rumah ya, ada soal di sini ya, hanya 2 soal saja ya nak ya. Jadi kerjakan ya nak. Oke, itu ada tugas, tolong dikerjakan, hanya 2 soal saja ya. Oke, sudah dilihat kan nak, dikerjakan ya. Ya, nanti ibu periksa. Oke, coba lihat ya di bukunya nanti halaman 75 ya, kedepannya kita akan mempelajari yaitu tentang etika ataupun tantangan ya kecerdasan artifisial di dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Oke? Ya, selamat pagi buat anak ibu semuanya. Iya.